Meminta saya untuk klarifikasi sehubungan dengan kasus ini. Pertama, mahasiswa Unsri berinisial MJH, usia 23 tahun, kurang lebih 23, 24, 24 tahun, yang merupakan mahasiswa dari Maastricht University di Belanda, yang saat ini siswa yang disampaikan oleh Dr. Irfanuddin tadi bahwa beliau ini dalam proses sekos sekos selama 2 bulan. Nah, jadi kembali ke kronologis yang kita dapat bahwa informasi awal beliau ini kos di Palembang, salah satu kos di Palembang. Kemudian pada tanggal 26, informasi yang kita terima, tanggal 26 beliau didatangi oleh ibunya ke Palembang. Ibunya nginap kurang lebih selama 6 hari, kemudian tanggal 3 dia pulang ke Belanda. Nah, dikabarkan Belanda, ini dapat kita informasi dari teman-teman yang di rumah sakit, teman-teman sesama praktek beliau, bahwa ibunya di Belanda itu menderita penyakit COVID, coronavirus disease. Nah, dan hasilnya info awal, dan hasilnya positif. Itu info awal. Nah, akibatnya kita memperlakukan sesuai SOP. SOP kenapa? Orang yang tanpa gejala, ini tanpa gejala, si MJH ini. Jadi orang yang tanpa gejala, ada riwayat kontak dengan kasus confirm itu kasus yang positif. Dalam hal ini ibunya MJH. Nah, ibu MJH ini pulang tanggal 3 ya, saya jelaskan. Tanggal 3 pulang, tanggal 7 dia ada keluhan, kemudian tanggal 9 katanya hasil labnya positif. Kemudian tanggal 12 hasil labnya negatif. Itu info awal yang kita tanya. Jadi kembali lagi, orang yang ada riwayat kontak dengan kasus confirm, kasus positif dalam hal ini, maka orang tersebut dianggap sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Yang si MJH ini riwayat kontak dengan ibunya, dan itu masuk hari ke-15, berarti secara SOP selesai, dan beliau tidak ada masalah. Ternyata kami dapat info lagi, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Z, bahwa info dari orang tuanya, dia pulang ke Belanda itu mengalami sakit flu ringan. Nah, oleh pemerintah Belanda disuruh istirahat, diisolasi di rumah. Nah, dia tidak diambil spesimen. Kenapa? Tidak ada alasan untuk diambil spesimen, karena tidak mengalami sakit flu berat. Itu beda di Belanda, beda dengan kita. Kita flu sedikit pulang dari Jakarta minta ambil spesimen. Nah, itu jadi tidak diambil, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk mengambil spesimen. Jadi kategori ibu itu orang dalam pemantauan. Nah, sekarang balik lagi ke kriteria tadi. Orang yang kontak dengan orang dalam pemantauan masuk kriteria apa? Tidak ada. Jadi tidak ada kriteria anak ini. Tidak ada masuk. Jadi kriteria COVID ini ada 2. Sebenarnya kalau yang itu ada banyak. Orang resiko rendah, orang resiko tinggi, orang dalam pemantauan, orang pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu kalau istilah lama itu suspek. Tapi penggunaan suspek sering nanti teman-teman salah pemahaman dan masyarakat juga bingung seolah-olah itu positif. Jadi orang ini masuk dalam orang pemantauan tidak, apalagi dengan pasien dalam pengawasan. Jadi tidak masuk kriteria. Nah, jadi karena tidak masuk kriteria dan itu lebih dari 15 hari, ya bebas. Walaupun hasil labnya kita ambil di hari Senin, artinya lab itu kita ambil sebelum kita dapat konfirmasi dari Belanda. Ternyata dapat konfirmasi orang ini dalam pemantauan, status ibunya tadi orang dalam pemantauan, ya dengan sendirinya hasil lab itu gugur, walaupun nanti tetap dilakukan pemeriksaan dan itu yakin kita negatif. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan ditambahkan oleh Dr. Zen. Jadi sekali lagi kami